Selamat pagi, Shalom. Selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua, umat tebusannya, orang-orang pilihannya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini saya mau ajak kita mendengar firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul 3 harapan utama di dalam kebangkitan Kristus. 3 harapan utama di dalam kebangkitan Kristus. Saudaraku, kita hidup di zaman multi-layer krisis. Perang dan konflik geopolitik terjadi di banyak tempat. Bencana alam yang makin intens, ketidakstabilan ekonomi, harga naik, daya beli turun, kecemasan kolektif, sehingga membuat masa depan gak terasa pasti. Ada yang namanya entropi eksistensial. Ini semua kita alami, saudaraku. Hanya istilahnya mungkin baru kita dengar. Entropi eksistensial. Bisa di next. Entropi eksistensial itu grafik hidup yang menurun dan menuju kepada kehancuran. Kita tahu kita dari bayi sampai kita jadi anak-anak bermain, lalu sekolah, kuliah, menikah, kemudian kita mulai menua pakai tongkat sampai akhirnya RIP, saudaraku, menuju ke pembaringan terakhir. Itu yang namanya entropi eksistensial. Grafik hidup manusia yang terus menurun menuju pada kehancuran. Lalu ada istilah struktur realitas, ini umum, tetapi dalam konteks ini berarti kehidupan kita menuju kepada sebuah satu kepastian, yaitu kematian. Dan kematian itu menjadi final bagi setiap orang, tentu sebelum kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus membawa pengharapan mengubah struktur realitas. Dalam hal ini mengubah kematian yang tadinya final menjadi akhir destinasi dari seseorang, diubah menjadi sebuah tempat transit. Dia bukan menjadi terminal akhir, tapi dia menjadi tempat transit. Itulah kematian. Kematian itu menjadi transit, bukan terminal akhir. Dan itu bisa terjadi karena kebangkitan Kristus. Ini yang kita sebut kebangkitan Kristus mengubah struktur realitas. Tetapi faktanya dalam kehidupan kita secara sosiologis ada yang namanya erosi harapan, saudaraku. Masih bisa dinaikkan dulu. Ya, erosi harapan. Erosi harapan itu adalah harapan yang terkikis karena tergantung pada situasi. Harapan orang percaya tentunya bukan pada situasi, tetapi pada satu peristiwa, yaitu kebangkitan Kristus. Amin. Jadi saya mau saudara membedakan antara situasi dan peristiwa. Dunia berharap situasi, tetapi kita berharap pada peristiwa. Peristiwa itu adalah kebangkitan Kristus. Mari kita coba lihat bedanya. Situasi adalah sesuatu yang berubah-ubah, saudaraku. Misalnya ekonomi yang naik turun, kondisi hidup bisa baik dan buruk, perasaan juga bisa berubah. Jadi kalau harapan kita berdasarkan pada situasi, maka harapan kita ikut naik turun. Kalau situasinya baik, harapan kita jadi naik. Tapi kalau situasinya buruk, harapan kita jadi turun. Nah, pengharapan orang percaya itu tidak seperti itu. Karena pengharapan orang percaya tidak digantungkan pada situasi yang ada, tapi pada peristiwa faktual yang sudah terjadi, yaitu kebangkitan Kristus. Mari kita lihat peristiwa. Peristiwa adalah sesuatu yang sudah terjadi dan gak bisa diubah. Itu sudah menjadi fakta sejarah. Contohnya dalam hal ini adalah kebangkitan Kristus. Ini bukan sebuah opini, bukan perasaan, tapi memang sebuah fakta yang sudah terjadi. Jadi sampai sini kita melihat bedanya situasi dan peristiwa. Situasi itu nggak stabil, namanya situasional, dia nggak stabil.
Harapan orang percaya tidak boleh bergantung pada situasi, tapi pada peristiwa yang sudah terjadi, yaitu kebangkitan Kristus. Nah, pada titik inilah, dengan pengantar ini kita kemudian bisa dibawa kepada 1 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang tidak bergantung pada situasi, tapi pada peristiwa sejarah yang sudah terjadi dan nggak bisa diubah lagi. Itulah kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan kita dilahirkan kembali, ya, oleh kebangkitan Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya kebangkitan Kristus itu membuat kita mempunyai kuasa untuk melahirkan kita ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadinya hidup kita penuh keputusasaan, erosi harapan, realitas yang menuju kepada kematian, kehancuran, grafik hidup yang terus menurun, ya. Tadinya kita hidup di situ. Sekarang dengan kebangkitan Kristus kita dilahirkan ke dalam sebuah hidup yang penuh pengharapan. Dalam hal ini kita lahir, dibesarkan, dan bertumbuh di dalam pengharapan yang berdasar pada peristiwa kebangkitan Kristus. Pengharapan yang didasarkan pada sesuatu yang teguh, yang tidak dapat diubah lagi. Bukan pada situasi yang berubah-ubah, tapi pada sebuah fakta sejarah yang gak bisa diubah lagi. Itulah kebangkitan Kristus. Dan kita lahir dan dibesarkan di dalam pengharapan ini. Nah, pertanyaannya sekarang gini, pengharapan apa saja yang disediakan di dalam kebangkitan Kristus? Kalau kita mau buat poin-poinnya jadi banyak, tapi saya mau rangkum dalam 3 kategori ini, saudaraku. Yang pertama, pengharapan akan masa lalu kita yang selesai. Ini melibatkan dosa, kesalahan, pelanggaran, rasa bersalah yang sering mendefinisikan kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan ketika kita dilahirkan di dalam hidup yang penuh pengharapan, maka kita nggak perlu hidup lagi di dalam rasa bersalah. Sebab ada orang-orang yang hidup dari rasa bersalah, menyesal karena sebuah peristiwa, menyesal karena sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan Kristus melalui kebangkitannya melahirkan kita di dalam pengharapan. Kristus sudah bangkit, maka kamu hidup di dalam pengharapan. Tidak perlu lagi hidup di dalam rasa bersalah. Mari kita baca Roma 4 ayat 25. 1, 2, 3. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Selama ini kita hidup di dalam dosa, pelanggaran, rasa bersalah. Sekarang kamu tidak perlu lagi terikat dan didefinisikan oleh masa lalumu, karena Kristus dibangkitkan demi membenarkan engkau. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yesus sudah diserahkan sampai mati di salib karena pelanggaran kita. Dia sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi Kristus dibangkitkan supaya kita dibenarkan. Permasalahannya adalah banyak orang yang mengaku sudah percaya Kristus, tapi masih merasa belum dibenarkan oleh Allah. Mari kita coba breakdown soal rasa bersalah sebagai lawan dari pembenaran ini. Ada yang merasa bersalah karena dosa masa lalu. Ini membuat seseorang mengatakan, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan pasti kecewa sama aku. Dan ini buat orang semakin jauh dari Tuhan. Dia hidup dalam merasa bersalah. Ada orang-orang yang udah nggak mau ke gereja, bukan karena nggak mau, benar-benar nggak mau, tapi dia udah ngerasa dirinya bersalah. Gitu loh saudara. Ada loh orang-orang kayak gitu.
Ada memang orang yang nggak mau ke gereja karena benci sama gereja, muak sama orang-orang munafik di gereja gitu ya, menurut pikirannya dia. Tapi ada juga orang-orang yang pengen ke gereja, tapi rasa bersalah itu mengikat dirinya. Kamu nggak layak ke gereja, kamu nggak layak ditebus. Dia hidup di dalam rasa bersalah, rasa malu di dalam dosa masa lalunya. Dan kepada orang-orang seperti ini firman Tuhan datang. Kristus sudah bangkit untuk membenarkan hidupmu. Amin. Jadi tidak ada jarak lagi antara engkau dengan Tuhan kalau engkau mau hidup di dalam pengharapan akan kebangkitan Kristus. Ada orang yang merasa bersalah karena kegagalan hidup. Dia pernah merasa gagal dalam pekerjaannya. Mungkin dia mulai usaha lalu bangkrut dan hidup di dalam rasa bersalah terus menerus. Dia melayani, kemudian dia mengalami kegagalan, hidup dalam rasa bersalah. Dia membangun relasi dengan seseorang, kemudian rusak, hancur, dan kemudian dia merasa gagal. Tidak lagi mau menjalani kehidupan yang baru, dengan status yang baru, dengan cara hidup yang baru, karena dia hidup di dalam kegagalan. Hidup dalam rasa bersalah akan kegagalan yang terjadi di masa lalu. Dia ngomong aku seharusnya lebih baik, tetapi dia nggak berdaya karena rasa bersalah itu mengikat hidupnya. Dan ini bukan bikin orang hidup di dalam rasa penyesalan terus menerus, saudaraku. Menyesal sekali dua kali is okay, sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Tetapi hidup di dalam penyesalan terus menerus bukanlah natur orang percaya, bukanlah keadaan orang percaya. Sebab orang percaya menerima sesuatu yang berasal dari the power of kebangkitan Kristus itu, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan hidup yang penuh dengan pengharapan itu adalah bagaimana Tuhan membenarkan kamu dari rasa bersalahmu di masa yang telah lalu. Jadi apapun keadaan kita, saudaraku, kita mungkin pernah gagal dalam banyak hal di hidup kita. Tapi kita dilahirkan kembali ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Kemudian ada orang rasa bersalah karena melukai orang lain. Ya, ini macam-macam jenis rasa bersalah. Saya sedang menguraikan jenis-jenis rasa bersalah kepada saudara. Dia rasa bersalah karena pernah mungkin keluarin kata-kata yang menyakitkan orang lain, ya. Dan kata-kata itu nggak bisa ditarik kembali, udah terlanjur melukai orang lain. Hatinya tulus sebenarnya, tapi karena sebuah reaksi emosi seketika, dia menyakitkan hati orang lain, dan akhirnya dia hidup dalam rasa bersalah itu. Dan akhirnya dia membuat keputusan-keputusan yang berdampak buruk di dalam hidupnya. Dia menyakiti dirinya karena dia sudah pernah menyakiti orang lain. Ini hidup di dalam atau di luar pengharapan. Tapi ketika kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Alkitab mengatakan dia bangkit untuk membenarkan engkau. Maka engkau tidak perlu terus hidup di dalam rasa bersalah yang membuat kamu tidak merasa layak untuk dipulihkan. Aku sudah terlanjur brengsek bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu, atas perkataan-perkataanku yang terjadi di masa lalu. Aku nggak layak untuk dipulihkan. Hey, stop. Itu cara iblis untuk menjauhkan kita dari kuasa kebangkitan Kristus. Maka firman Tuhan datang kepada kita semua hari ini. Kita sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, dan kebangkitan Kristus itu membenarkan kita semua. Amin. Rasa bersalah yang berikutnya adalah rasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi. Ada orang-orang yang hidup dengan ekspektasi dari orang tua. Ya. Orang tua pengen dia jadi dokter, tahu-taunya dia jadi jadi apa misalnya? Jadi pengusaha gitu ya. Keluarga kita keluarga dokter, kamu harus jadi dokter. Enggak, saya nggak mau jadi dokter, saya maunya bisnis gorengan misalnya kan. Ya, akhirnya dia dihakimi sama keluarga dan dia hidup di dalam rasa bersalah gitu ya, karena nggak memenuhi ekspektasi orang tua.
Dan bahkan tidak memenuhi ekspektasi diri sendiri. Saya mau jadi pengusaha besar. Tahu-taunya dia buka usaha, bangkrut. Dia hidup di dalam rasa bersalah itu terus. Akhirnya dia ngomong, aku memang gak cukup baik. Gak layak aku. Aku memang orang yang benar-benar punya kesalahan yang gak layak untuk diterima, gak layak untuk diperbaiki. Ini buat orang hidup di dalam tekanan. Dia mengalami penolakan diri, self-rejection. Aku tertolak. Gak ada orang yang mungkin terima aku. Gak ada orang yang bisa menerima kerentanan hidupku ini. Aku memang bersalah. Dan dia hidup di dalam kurungan, di dalam chamber, dalam ruang gemanya sendiri, saudaraku. Bahwa dia memang orang yang gagal, yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, ekspektasi dirinya sendiri, tidak bisa mengejar cita-citanya. Tetapi firman Tuhan datang kepada orang-orang seperti ini. Kamu dilahirkan ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudaraku. Mau jadi apapun diri kita, yang paling penting kita lahir di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Lalu kemudian saudaraku, ada rasa bersalah yang saya kira bisa merangkum semuanya. Rasa bersalah yang gak jelas, toxic guilt ya. Dia tidak tahu salahnya apa gitu ya. Ini agak aneh memang secara psikologis, tapi ini ada, saudaraku, ini nyata. Dia nggak tahu kesalahannya apa, tapi dia tetap merasa bersalah. Ya. Keadaan seperti ini ada secara psikologis, saudaraku. Jadi ini buat orang tidak layak terus menerus. Saya mau gabung ke komunitas ini, nggak layak saya. Saya mau buat usaha ini, nggak layak saya. Siapa sih saya ini? Saya mau jadi ini, nggak layak saya. Saya mau berteman dengan kamu, nggak layak saya ini. Saya ini miskin papa gitu ya, kamu kaya gitu. Pokoknya rasa bersalahnya itu nggak jelas karena apa gitu, saudaraku ya. Ada orang-orang yang alami kondisi psikologis seperti ini. Ya. Tentu kalau didalami pasti ada. Tetapi secara umumnya dia nggak jelas, dia nggak tahu dirinya itu rasa bersalahnya karena apa. Ada orang-orang seperti ini dan firman Tuhan datang kepada orang-orang seperti ini. Kamu kalau percaya kepada Kristus dilahirkan kembali ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Dia bangkit untuk membenarkan engkau. Amin. Jadi inti semua rasa bersalah itu membuat orang jauh dari Tuhan. Membuat dia mengalami self-rejection, menolak dirinya sendiri. Dan akhirnya dia sulit menjalani hidup yang baru. Ya. Dia pikir ya hidupku gini-gini aja. Tidak bisa menerima kehidupan baru yang Tuhan tawarkan. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa Kristus bangkit untuk membenarkan engkau. Sebesar apapun rasa bersalah yang engkau sudah alami, dari berbagai jenis rasa bersalah itu, entah penyesalan karena pernah menyakiti orang yang dikasihi kemudian dia meninggal, kita nggak sempat minta maaf, nggak sempat peluk dia, nggak sempat ucapkan kata-kata aku mencintai, mengasihi engkau, aku mohon maaf kepada engkau. Tapi semua sudah terjadi dan kita rasa bersalah. Tapi Tuhan hari ini datang mengingatkan kita semua, engkau dibenarkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Amin. Jadi apapun jenis rasa bersalah kita, saudaraku, apapun yang mengurung kita ke dalam masa lalu itu, Kristus bangkit untuk membenarkan kita. Dia berikan hidup yang penuh pengharapan. Itu sebabnya terjemahan sederhana Indonesia itu membuat kita mudah mencernanya. Yesus diserahkan sampai mati di salib karena pelanggaran kita. Dan dia sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Coba saudara lihat permainan kata yang Rasul Paulus gunakan. Dia menggunakan kata pelanggaran, kesalahan, dosa. Pelanggaran. Kalau orang sudah melanggar, hati nuraninya pasti akan menuduh dia, betul? Kau bersalah itu. Kau harus bertobat itu. Hati nuraninya akan tuduh dia. Siap-siap kau ditangkap polisi gitu kan. Itu kalau terjadi pelanggaran, siap-siap kau dihukum dosen gitu tuh misalnya. Misalnya enggak kerjain tugas ya, Indah kerjain tugas terus ya Indah. Ya kan? Atau Daniel juga. Kalau sudah melanggar pasti rasa bersalah, saudaraku. Dan Kristus melalui firman-Nya hari ini mengajak kita semua untuk
tidak hidup dalam rasa bersalah. Sebab dia sudah membenarkan kita dari rasa bersalah yang mengurung kita di dalam masa lalu, untuk menerima kehidupan yang baru yang dia sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan apa saja yang disediakan di dalam kebangkitan Kristus. Yang kedua, hidup sekarang bisa berubah. Yang pertama tadi, masa lalumu sudah ditebus oleh Tuhan. Kamu tidak boleh lagi hidup dalam rasa bersalah. Sekarang, hidup sekarang yang kamu jalani ini bisa berubah. Karena kamu tidak dikurung lagi dari masa lalumu. Kamu nggak terjebak lagi di dalam pola lama. Kamu punya kuasa untuk hidup berbeda. Karena kebangkitan Kristus memberikan kamu hidup yang penuh pengharapan. Roma 6 ayat 4 kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Intinya kebangkitan itu bukan cuma janji masa depan, tapi kuasa untuk berubah saat ini. Berubah sekarang, saudaraku. Saudaraku, berbicara tentang berubah sekarang, maka kita berhubungan dengan pola lama yang sering mengikat kita, bukan? Selain rasa bersalah, maka ada pola lama lain yang sering mengikat hidup kita. Contohnya, kebiasaan dosa yang berulang. Kita jatuh di dalam dosa yang sama. Jatuh itu lagi. Kelemahan kita itu lagi. Godaan kita itu lagi. Akhirnya kita terjatuh dalam sebuah siklus. Aku memang gak bisa berubah. Hidupku ya udah gini aja. Dan ini bikin orang terjebak dalam siklus lingkaran setan itu, saudaraku. Dan hari ini firman Tuhan mau kasih tahu, kebiasaanmu bisa diubah. Amin. Kalau saudara baca buku yang saya tulis di situ, ada judul yang namanya Brain Rot dan Neuroplasticity. Dataku bukan takdirku, itu di hari kedua dari buku The Algorithm Driven Life. Ya. Jadi dalam konteks digital, kebiasaan kita mengulang-ulang itu kan scroll salah satunya kan. Saudara bangun pagi scroll, saudara diam-diam nggak ada kerjaan scroll gitu tuh. Itu mengurung kita ke dalam yang namanya pattern, pola. Ya kan? Kita naik kereta, bukannya ngeliatin orang-orang, scroll gitu. Semua, makanya ada yang namanya generasi nunduk gini, saudara. Sampai itu berpengaruh kepada anatomi tulang kita ini nih. Ya, penelitian menunjukkan generasi sekarang tulangnya cenderung begini, gitu. Karena jalan mempengaruhi struktur tulang akhirnya, saudaraku. Itu kebiasaan yang berulang dalam konteks digital. Dalam konteks yang lain, saudaraku, kita terkurung di dalam pola. Bahasa lainnya adalah cetakan. Ya, cetakan. Kita terkurung dalam cetakan dunia ini. Makanya Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformasi. Kita diubah, dalam bahasa Yunani metamorfosis. Berubah. Ada pola lama yang diubah. Dulu kayak ulat jalan-jalan, sekarang kita bisa terbang seperti kupu-kupu. Pakai ilustrasi metamorfosis kupu-kupu, saudaraku. Berubah. Jadi kebiasaan atau dosa yang lama itu bisa diubah. Tapi kalau kita sering jatuh ke dalam dosa yang sama, kita pikir nggak mungkin kita berubah. Memang sudah saya kayak gini. Dataku, dosa-dosa lamaku itu udah jadi takdirku. Aku nggak bisa diubah. Itu siklus lingkaran setan. Tetapi firman Tuhan datang kepada orang-orang yang seperti ini. Kebangkitan Kristus membawa kamu kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan, untuk kamu bisa ubah hidupmu saat ini. Dan sains menjelaskannya dengan istilah yang disebut neuroplasticity. Itu, saudara tahu kan plastisin? Yang kayak lilin-lilin gitu ya. Plastisin yang mainannya anak-anak bisa diubah-ubah bentuk itu kan. Itu kan apa artinya? Elastis gitu, plastis kan, bisa diubah. Nah, otak kita itu bisa diubah cara kerjanya. Artinya pola lama yang sudah terbentuk di otak itu bisa diubah dengan konsep yang namanya neuroplasticity itu, saudaraku. Makanya ketika Alkitab ngomong berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu bisa, itu mungkin.
Dan yang memungkinkan itu berdasarkan firman Tuhan adalah kalau kita hidup ke dalam pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang sudah disediakan olehnya. Amin. Jadi kebiasaan dosa itu bisa diubah, saudaraku, kalau kita mau masuk ke cetakannya Tuhan. Dulu kita ada dalam cetakan dunia. Kalau dalam dunia digital itu brain rot, kebusukan otak. Brain rot itu busuk kan. Brain itu otak yang membusuk. Itu istilah psikologis ya. Otak kita busuk, bukan otak membusuk secara medis gitu. Tapi generasi sekarang otaknya gitu, membusuk. Akhirnya apa? Baca buku nggak tahan. Kebiasaan video pendek, kebiasaan dengar yang pendek. Begitu dengar ulasan yang panjang dia nggak bisa lagi. Konsentrasinya itu berubah per detik. Berubah. Cek, topik lain. Cek, tentang sepak bola. Cek, tentang masak-masak. Cek, tentang kucing-kucing. Cek, tentang artis joget-joget. Cek, tentang tren baru gitu ya. Otaknya berubah gitu, konsentrasinya, dan itu membuat brain rot, pembusukan otak. Akhirnya tidak bisa lagi membaca buku dengan lama. Itu salah satu gejala brain rot. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini jurnal-jurnal ilmiah yang ngomong, saudaraku. bukan karangan saya. Saya cuma melihat apa yang para ahli ngomong, terus saya soroti dengan kacamata Alkitab. Jadilah buku itu. Ya kan? Jadi itu sains, saudara ya. Ilmu pengetahuan yang dibuktikan oleh para ahli. Maka kalau jangan kita sampai dicetak oleh dunia, dicetaklah oleh pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Kita bisa berubah. Amin. Jangan terkurung dengan pola lama ya. Kemudian pola lama yang mengikat yang kedua, misalnya pikiran negatif. Kita overthinking. Ada orang-orang yang minder, saudaraku. Dia minder padahal dia punya potensi, tapi mindernya minta ampun. Dan keminderannya itu yang ikat hidupnya. Padahal secara potensi kita bisa lihat dia punya potensi luar biasa, tapi mindernya minta ampun. Heran ya. Ada orang-orang yang PD-nya luar biasa, kemampuannya nggak ada, benar nggak saudara? Saudara pernah lihat orang-orang kayak gitu ya? PD-nya luar biasa gitu ya. Tapi kemampuannya nggak ada. Tapi ada orang-orang yang punya kemampuan ya, sering muncul kemampuannya 1-2 kali ketika di dalam sebuah kesempatan tertentu, tapi dia mindernya minta ampun. Ada orang-orang yang kayak gitu, saudaraku. Dia terikat di dalam pola lama. Dan Kristus mau tebus orang-orang seperti ini supaya dia bisa jalani hidup yang baru dengan potensi yang maksimal yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Amin. Jadi jangan sampai kita melihat hidup kita selalu dari sisi pesimis. Kita melecehkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita, saudaraku. Jangan selalu hidup di dalam rasa minder dan pesimis. Dan itu yang buat orang hidup dikontrol oleh pikiran yang negatif. Dan hari ini firman Tuhan datang. Kalau ada di antara kita seperti itu, Tuhan mau berikan hidup yang baru untuk mengembangkan potensi dan karunia yang ada padamu. Amin. Ada orang yang terikat dengan kecanduan. Kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kemudian pelarian-pelarian yang lain, saudaraku. Dia terikat dengan situ, dengan narkoba, dengan obat-obatan. Dia kecanduan, punya habit yang mengikat. Dan ini buat orang merasa nggak punya kendali. Ya, dia sudah terikat dengan berbagai kecanduan di dalam kehidupannya, termasuk kecanduan digital saat ini. Coba saudara, anak-anak yang biasa dengan gadget tuh dari kecil, diambil HP-nya, apa yang terjadi? Tantrum. Teriak-teriak, saudaraku. Kenapa? Dari kecil makan depan HP. Mamanya sibuk supaya nggak aneh-aneh, anaknya nggak lari-lari, kasih HP. Itu kecanduan. Bahaya algoritma. Makanya pemerintah sadar, melalui Komdigi mulai membatasi. Dan apa yang Komdigi lakukan di Indonesia ini bukan baru di Indonesia, Australia sudah mulai membatasi kan? Karena apa? Pengaruh media sosial, algoritma yang berbahaya bagi generasi saat ini. Ya, itu sebabnya penting kita untuk lepas dari pola lama itu, saudaraku. Anak-anak mesti didisiplin supaya otaknya itu tidak mengalami brain rot. Ya, sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit HP gitu ya. HP nggak salah, masalahnya kalau otak kita terbiasa dicetak oleh
hal-hal seperti itu membuat orang tidak tahan untuk konsentrasi, untuk lakukan sabat digital, untuk beribadah, dengar ulasan khotbah yang panjang, dengar pendalaman Alkitab yang panjang, dia udah bete banget tuh sudah. Karena apa? Kebiasaan terus berubah topik dengan scroll itu, saudara. Itu kejadian. Dan itu sudah diperingatkan oleh para ahli. Hanya kadang mungkin infonya itu ada di jurnal-jurnal, tidak sampai ke masyarakat bawah. Dan saya punya akses untuk melihat itu semua dan saya berikan itu di dalam buku itu, saudaraku. Bahaya algoritma. Belum lagi dari sisi surveillance kapitalismenya. Bagaimana itu perhatian kita diperdagangkan jadi mata uang untuk big tech itu, perusahaan teknologi besar. Saudara pakai Facebook, Instagram, TikTok bayar enggak? Enggak bayar kecuali saudara berlangganan supaya bisa lihat nonton tanpa iklan ya, kayak Pak Dolor. Tapi pada umumnya kita semua tidak berlangganan, saudaraku. Kita pakai yang gratisan. Saudara bayar pakai apa? Teknologi sebesar itu yang mempermudah hidup kita nggak bayar. Kok bisa? Karena sistem perdagangan berubah. Disebut yang namanya surveillance capitalism. Ya. Kapitalisme pengawasan, itu bahasa Indonesianya. Kita nggak sadar kita main HP gini kita diawasi. Semua yang kita ketik, semua yang kita scrolling itu diawasi. Dan itu diubah jadi data. Berapa lama kita lihat satu video, 3 detik, 10 detik, 1 menit, itu semua dianalisa dan didata oleh AI dan algoritmanya. Dan itu gunanya dijual ke pengiklan, setelah dikelola dijual ke pengiklan untuk menampilkan iklan-iklan yang sesuai dengan referensi kita. Dalam sudut pandang tertentu itu membantu. Saudara ngomong soal sepatu nih, kita ngomong soal sepatu. Ada sepatu baru gini-gini. Saudara lagi nggak buka HP nih, saudara taruh aja HP saudara di sekitar saudara. Tiba-tiba 5 menit kemudian saudara buka HP, muncul tuh iklan-iklan sepatu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Itu surveillance kapitalisme, saudaraku. Kapitalisme pengawasan. Saudara ketik sesuatu, sebelum selesai, Google sudah langsung kasih tahu, kamu mau ketik ini kan? Saudara baru mau ketik misalnya dia langsung kasih tahu sepatu. Kenapa dia kasih tahu begitu? Karena dia sudah membaca data-data, mendengarkan apa yang kita omongin selama ini. Kapitalisme pengawasan. Jadi data kita itu jadi mata uang, perhatian kita jadi mata uang, saudaraku. Dan itu membentuk cara berpikir orang-orang pada masa kini. Tanpa disadari. Dan firman Tuhan mau kasih tahu kepada kita semua, kita bisa lepas dari pola lama yang seperti itu. Amin. Jadi ada orang kecanduan-kecanduan tuh. Jangan sampai kita tidak menyadari hal ini dan akhirnya kita melahirkan generasi yang kecanduan, atau bahkan mungkin kita sendiri yang jadi kecanduan. Nah, kenapa efek kecanduan? Saudara, saya jelaskan ya, ini ada di buku, nanti saudara baca ya bagi yang belum baca. Efek kecanduan ini kenapa? Karena itu desain media sosial itu didesain seperti mesin slot judi. Saudara tahu nggak kalau saudara nonton film perjudian, kita kan nggak pernah masuk kasino. Saya nggak pernah masuk. Mungkin saudara pernah masuk. Tapi kalau kita nonton di film-film, kalau misalnya film agen rahasianya menyamar ke Las Vegas gitu kan, masuk ke kasino gitu. Terus kan nanti ada mesin judi yang kayak gini di zaman dulu itu kan, gitu tuh angkanya. 777 jackpot gitu kan. Kalau belum jackpot dia ulang lagi gitu. Jadi mesin tuas di mesin slot judi itu persis seperti gaya scroll itu, saudara. Infinite scroll. Set, gitu. Dan itu menimbulkan efek kecanduan. Ada dalam istilahnya yang disebut sebagai suntikan dopamin. Jadi otak kita itu terus penasaran, kita nggak tahu apa yang akan muncul berikutnya. Memang seringkali ada subtitlenya sedikit di sini, yang muncul berikutnya ini, gitu ya. Tapi kita penasaran, karena kita terus nerima sesuatu yang baru. Makanya kita ada lagi istilah yang namanya Skinner box, kotak penelitian itu. Kalau saudara sering nonton di laboratorium tuh ada tikus gitu kan. Tikus di dalam sebuah kotak, nanti ada tombol tertentu yang ketika dia sentuh itu akan keluar makanan. Tapi kadang dia sentuh itu menyetrum dia. Itu buat tikus itu jadi penasaran. Jadi dopamin di dalam diri tikus itu, kita pakai istilah dopamin dalam diri tikus itu terpacu.
Kadang saya tekan, keluar makanan. Kadang saya tekan, kesetrum saya. Dia bukan malah kapok, malah jadi penasaran. Itulah efek media sosial, saudaraku. Kita buat status, kita upload, di like orang, kita senang. Dapat makanan kan? Kita kayak jadi tikus di dalam Skinner box. Begitu satu kali kita upload, nggak ada yang nontonin kita, nggak ada yang like, kita mulai sedih. Tapi anehnya kita nggak kapok, kita malah penasaran, ya kan? Itulah desain media sosial. Itulah cara kerja algoritma, saudaraku. Dan ini bukan saya ngomong, para ahli yang ngomong. Ya. Jadi itulah, saudaraku, yang membuat orang kecanduan. Suntikan dopamin, itu penjelasan ilmiahnya. Kok bisa orang kecanduan gadget? Gitu kan? Kalau kecanduan makanan oke lah, kecanduan obat oke lah, karena itu kayak merasuk diri kita ini kan. Maksudnya kayak kita kunyah, kita telan, kita rasain di lidah kita. Tapi kalau ini kan kita nggak rasain, cuma begini. Ada yang like kita senang, ada yang lihat story kita senang. Begitu kita upload story nggak ada yang nontonin, kita sedih. Tapi anehnya kita jadi penasaran untuk upload story berikutnya yang lebih bagus supaya orang nontonin story kita, likein story kita. Nah, tanpa sadari kita seperti tikus di dalam Skinner box, kotak Skinner itu, saudaraku. Dan itu yang buat, itulah penjelasan ilmiah dari kecanduan gadget. Itu dia, saudaraku. Nanti lebih jelasnya saudara baca buku itu ya. Bagus sekali itu sebenarnya. Bukan karena saya yang tulis, tapi karena saya menyoroti apa yang para ahli sudah tulis. Saya soroti dalam kacamata Alkitab. Nah, itu jadi sebuah penemuan baru yang saya kira akan sangat berguna untuk generasi saat ini dan sampai beberapa generasi berikutnya sehubungan dengan itu, saudaraku. Jadi kita bisa lepas dari pola itu. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Amin. Lalu ada zona nyaman yang membuat stagnan. Orang tahu dirinya harus berubah. Saya harus berubah nih. Gak bisa gue begini terus nih. Pokoknya gue harus berubah. Tapi anehnya dia gak gerak. Ini pola lama, saudaraku ya. Pokoknya gue harus berubah. Tapi anehnya dia gak gerak, saudaraku. Nanti alasannya kurang modal lah, kurang apa. Kurang relasi lah, kurang koneksi lah. Akhirnya itu jadi zona nyaman yang membuat dia stagnan. Hidupnya jalan di tempat, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, nggak ada penambahan pengetahuan, nggak ada produktivitas yang dihasilkan, saudaraku. Dan itu menjadi zona nyaman, ya. Anehnya dia sebenarnya nggak nyaman, tapi karena dia nggak gerak itu jadi zona nyaman. Agak paradoks gitu ya. Nggak nyaman di dalam zona nyaman gitu. Paradoks banget gitu. Itulah ciri-ciri orang yang tahu harus berubah tapi nggak bergerak gitu. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Kalau kita punya masalah itu, Kristus mau membenahi, memperbaiki hidupmu, memulihkan hidupmu, mengantar engkau kepada hidup yang penuh pengharapan, bukan atas masa lalu dan masa depan, tapi atas masa kini. Engkau bisa diubahkan di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, intinya apapun pola lama yang ikat diri kita, kebangkitan Kristus janjikan hidup yang baru. Bukan sekedar niat baru, tapi sumber hidup yang baru di dalam kita. Itu sebabnya Roma 6 ayat 4 tadi mengatakan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bukan hanya masa depan, tapi saat ini, sekarang ini. Lalu yang ketiga, saudaraku, pengharapan apa saja yang disediakan dalam kebangkitan Kristus? Bukan hanya masa lalu, masa kini, tetapi juga masa depan yang terjamin. Kematian bukan akhir, amin. Hidup kita jadi punya arah karena ada pengharapan di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, mari kita baca Alkitabnya. Saya nggak sediakan di slide. Saya ajak saudara buka Alkitab saudara. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Saya akan akhiri dengan ini firman Tuhan, saudaraku ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Ya, ini mengajak saudara baca itu termasuk salah satu cara memecah pola. Saudara kebiasaan disodori oleh Pak Gembala ayat-ayat sudah di slide gitu toh. Nanti giliran
hamba Tuhan lain suruh saudara baca ayat, saudara kayak rasa, apaan sih ini kayak nggak disiapin ayatnya di slide. Nah itu hati-hati loh. Itu pola yang seringkali bisa menjebak kita ke dalam kemanjaan gitu ya. Nah sekarang kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Kenapa kita penting memecah pola, saudaraku? Karena salah satu misalnya cara untuk lepas dari kecanduan gadget misalnya gini, kita seringkali mengasosiasikan duduk di sofa itu scroll, gitu dah. Setelah selesai kerjaan scroll. Kita punya posisi scroll tertentu. Kalau orang di kereta misalnya saya perhatikan begitu duduk, kalau dia jalan toh, jalan di lorong kereta, begitu duduk, langsung ambil HP, langsung scroll. Semua orang rata-rata hampir begitu, saudaraku. Hampir semua orang begitu. Nggak semua 100%, tapi hampir semua orang begitu. Saya lihat, saya perhatiin, suka ngamati gitu ya kalau naik kereta gitu. Orang lomba-lomba cari tempat duduk, begitu sudah duduk, kayak syukur alhamdulillah langsung ambil HP, gitu lah. Heran ya, otomatis. Itu jadi pola loh, saudaraku. Jadi pola. Kalau kita duduk santai-santai, nggak tenang kalau nggak scroll HP gitu, langsung ambil gitu. Itu jadi pola. Nah harus dipecah polanya. Untuk berubah secara saintis itu harus dipecah polanya. Kita harus ubah. Jadi kalau duduk di sofa, tahan, jangan pegang HP. Nyanyi. Nyanyi lagu rohani. Atau kalaupun harus pegang HP, putar YouTube, kasih lagu rohani. Gitu ta? Lagu Fresh Me misalnya. Gitu ta? Jangan scroll-scroll terus. Harus dipecah polanya, saudaraku. Supaya kita punya menjalani hidup yang new gitu ya. Memecah pola itu penting. Nah, Kristus pecah pola. Pola yang tadinya manusia itu bergerak menuju kepada kematian, dipecah polanya. Kematian bukan akhir, tapi diberikan hidup yang kekal di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kebangkitan Kristus disebut sebagai buah sulung. Kristus sendiri anak yang sulung dan kebangkitannya sebagai buah sulung. Apa artinya? Ya. Nah, dalam menarik saudara ya, dalam bahasa Yunani kata buah sulung di situ adalah aparke. Bisa di next saja. Nah, aparke. Itulah buah sulung, aparke. Menariknya di dalam Septuaginta, perjanjian lama berbahasa Yunani, ya. Di Imamat kata buah sulung itu resit, ya, resit, ya. Kata resit ini di dalam bahasa Ibrani itu resit, ya. Secara leksikal dan kultis dalam tata cara orang-orang Ibrani itu resit artinya bagian suci yang mewakili dan menjamin panen total. Gitu. Jadi kalau misalnya buah sulungnya bagus, itu pasti hasil-hasil selanjutnya bagus. Kalau saudara pernah nanam jagung misalnya kan, jagung, nanti ada jagung yang pertama muncul kan, saudara jagungnya bagus, maka jagung-jagung yang lain pasti bagus. Gitu. Nah, itu yang disebut buah sulung dalam konteks pemikirannya orang Yahudi. Jadi ketika Kristus dibangkitkan menjadi aparke, itu menjadi resit. Menjadi jaminan bahwa kebangkitan selanjutnya pasti terjadi dan kualitasnya pasti bagus. Ya. Maka kebangkitan Kristus itu harusnya menjadi peristiwa yang terjadi di akhir zaman, tapi ditarik ke tahun 33 Masehi itu untuk menjadi jaminan kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya di masa depan. Ada istilah yang namanya, bisa di next, intrusi. Ini nanti saudara dengar di Rhema Bible Teaching, ini saya sudah ulas yang ini ya, di hari Rabu itu. Nanti saudara dengar detailnya. Ini karena dalam bentuk khotbah saya kasih singkat-singkat aja.
Jadi ada yang namanya intrusi. Intrusi itu begini saudaraku. Magma dari dalam bumi menerobos ke celah-celah batu mau ke permukaan. Itu intrusi namanya. Air laut merembes ke tanah. Sering kan orang gali sumur tiba-tiba ada air, kok airnya asin. Karena air lautnya merembes. Itu namanya intrusi. Nah, sekarang saudara bayangkan, kita percaya yang namanya kebangkitan itu terjadi di akhir zaman, betul? Di kiamat, ya kan? Kebangkitan selama-lamanya. Sekarang peristiwa kebangkitan yang selama-lamanya itu, yang harusnya terjadi di kiamat, di akhir dunia, dibawa masuk ke dalam sejarah di tahun 33 Masehi. Seolah-olah yang terjadi di akhir zaman itu mengintrusi masuk ke dalam celah-celah batu sejarah di tahun 33 Masehi itu. Itulah kebangkitan Kristus. Dan itu disebut sebagai buah sulung untuk menjamin kebangkitan yang akan terjadi di akhir zaman. Itulah pengharapan akan masa depan. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang, kita semua udah mati, generasi selanjutnya akan hidup di bumi ini dengan tetap percaya kepada Kristus. Nanti kita semua ketemu saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus datang di zaman kita masih hidup, kita akan diubah dalam sekejap. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara. Ini pengharapan akan masa depan. Bukan hanya masa lalu dari rasa bersalah, bukan hanya masalah dari masa sekarang yang mengubah pola lama kita, tapi dari masa depan yang membuat kita mendapat jaminan dari Tuhan akan kebangkitan, akan hidup kekal itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Jadi ada 3 pengharapan utama di dalam kebangkitan Kristus. Masa lalu kita dibereskan, masa kini kita dipulihkan ke dalam hidup yang baru, dan masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kristus bangkit, harapan masih ada. Amin. Selamat hari kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan, mengajar kami semua, mendidik kami semua, mencetak sesuatu yang penting di dalam pikiran kami, bahwa kami punya pengharapan di dalam Kristus, dilepaskan dari rasa bersalah di masa yang telah lalu dengan segala jenisnya, kegagalan-kegagalan di masa yang telah lalu yang mengikat kami ke dalam rasa bersalah. Kami bersyukur kami dibenarkan di dalam kebangkitan Kristus. Kami bersyukur juga mendapat kehidupan yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Bukan hanya di masa depan, tapi saat ini dan sekarang ini. Dilepaskan dari semua pola lama, dan kami bisa menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga ada jaminan masa depan. Dan kehidupan Tuhan telah mengalahkan kematian untuk selamanya. Kalaupun kami mati saat Tuhan belum datang, kami punya jaminan kebangkitan. Dan kami bersyukur juga kalaupun kami masih hidup saat Tuhan datang kedua kali nanti, kami mendapat jaminan untuk diubah dalam sekejap, masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kami semua, menglahirkan kami, membesarkan kami untuk kami hidup di dalam pengharapan yang disediakan di dalam kebangkitan Kristus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.